Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, tidak. Suaranya terlalu besar. Atau saya pakai mic aja. Suaranya terlalu besar. Biasa. Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumil qiyamah. Kepada seluruh bapak dan ibu yang senantiasa semoga kita dikuatkan pundak kita, dilapangkan hati kita di dalam kesabaran, dijadikan jiwa kita senantiasa ridha dalam setiap takdir dan setiap peristiwa yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Semoga kita tetap mampu beriman kepada Allah, kita mampu menjaga ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang membuat kita kuat menghadapi setiap ujian dan setiap musibah kecuali hanyalah pertolongan Allah. Semoga kita senantiasa yakin kepada pertolongan Allah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah dalam setiap peristiwa dan setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Tentunya ketika kita sabar mendapatkan kesulitan itu biasa, tetapi ketika kita tetap bersyukur pada perkara ujian yang Allah berikan kepada kita itu baru luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, fa inna ahadakum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahaduhum birraha. Ada di antara orang yang beriman, kata Nabi, yang memiliki keimanan luar biasa. Mereka bukan hanya senang, bukan hanya gembira ketika mendapatkan nikmat, tapi mereka gembira ketika mendapatkan ujian, karena tahu di balik setiap ujian itu memiliki kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah. Semoga kita bukan hanya sekedar mukmin yang bersyukur ketika mendapatkan kelapangan, tetapi kita adalah mukmin yang memberikan kesyukuran walaupun kita mendapatkan gelombang ujian di dalam kehidupan kita. Allah terkadang tidak memberikan apa yang kita mau bukan karena Allah tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan. Apapun yang bapak dan ibu inginkan, mudah bagi Allah memberikan, kun fayakun, jadi, dan tidak akan pernah mengurangi kerajaan dan kekayaan yang Allah miliki. Tetapi kenapa Allah terkadang tidak memberikan apa yang kita inginkan? Walaupun Allah pasti memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, karena terkadang apa yang kita inginkan itu tidak baik pada kehidupan kita berikutnya kelak di akhirat. Saya memiliki sebuah analogi. Anak saya suka sekali dengan coklat dan manisan. Saya bisa membelikan anak saya coklat dan manisan setiap hari. Saya bisa membelikan satu kotak di dalamnya manisan, satu kotak di dalamnya coklat. Saya punya rezeki untuk membelikan itu kepada anak saya. Tapi saya tahu bahwasanya sekotak manisan dan sekotak coklat itu pasti buruk untuk kesehatannya. Dia bisa menderita gagal ginjal, naudzubillahi min dzalik, dan dia bisa menderita penyakit berat kalau saya terus memberikan apa yang dia mau. Terkadang anak saya marah ketika pada satu hari dia meminta manisan, saya tidak perbolehkan. Manisan cuma hari Sabtu nak, dan itu pun satu, coklatnya juga satu. Dan terkadang anak saya sedih, anak saya nangis, anak saya suka berkata, Abi pelit, Abi tidak mau ngasih kita manisan, Abi tidak mau ngasih kita coklat. Saya terkadang cukup diam saja, karena saya tahu bahwasanya akalnya anak saya tidak sebagaimana akal saya yang tahu kemana ujungnya coklat dan manisan itu. Akhirnya dia satu waktu, akhirnya pelan-pelan akhirnya bisa menerima. Tapi yang menjadi point of view-nya itu apa? Kenapa kita tidak memberikan apa yang diinginkan anak kita pada manisan dan coklat? Karena kita tahu ini akan berakibat buruk. Kita tahan dia dari keinginan supaya dia mendapatkan kebaikan dan kesehatan di masa dewasanya.
Begitulah analogi kita. Kadang-kadang Allah memang tidak memberi apa yang kita mau, terkadang Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, padahal yang kita inginkan itu hal yang gampang di sisi Allah. Kita pingin suami kita langsung baik, kita pingin istri kita langsung taat, kita pingin anak kita sehat, kita pingin anak kita dan keturunan kita nanti bisa menjalani kehidupan sebagaimana orang lain. Begitulah keinginan kita. Tapi kita juga harus paham, keinginan kita kadang ada satu hal yang tidak kita ketahui, di mana keinginan itu tidak baik untuk kita di masa mendatang dan tidak baik untuk kita di masa kehidupan di akhirat. Disitulah kita harus paham, Allah tidak memberi apa yang kita inginkan bukan karena Allah jahat. Allah tidak memberikan apa yang kita mau bukan karena Allah zalim kepada kita. Terkadang Allah tidak memberi apa yang kita inginkan karena pada dasarnya ada sebuah kebaikan yang sedang Allah atur pada kehidupan kita. Semoga kita tetap senantiasa bersyukur kepada Allah apapun kondisinya, apapun keadaannya. Bukan hanya bersyukur ketika mendapatkan kelapangan, itu biasa, tapi bersyukur ketika mendapatkan ujian, itu baru luar biasa, yang diizinkan, yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya sekali lagi saya menyebutkan, fa inna ahadakum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Ada orang yang beriman yang saya salut, kata Rasulullah, dia senantiasa senang ketika mendapatkan cobaan sebagaimana orang-orang yang lemah iman senang ketika mendapatkan tambahan kenikmatan harta. Semoga kita senantiasa mampu menata kesyukuran kita dalam setiap ujian, dalam setiap gelombang musibah yang ada pada kehidupan kita. Sekali lagi semoga Allah menolong kita bersyukur kepadanya, karena bersyukur itu hanyalah sepenggal waktu di masa kita hidup, dan ketika nanti kita balik, orang yang paling puncak bahagianya adalah orang yang mereka ketika diuji dan mereka bersyukur pada setiap ujian yang Allah berikan di dalam kehidupan mereka. Semoga kita termasuk orang yang paling berbahagia ketika jatahnya pulang, lalu istirahat, lalu menikmati apa yang telah kita lalui pada perjalanan syukur pada kehidupan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Ibu dan bapak yang luar biasa yang berkumpul pada kesempatan pagi ini, melihat bapak dan ibu saya kayak melihat bapak dan ibu saya. Semoga Allah merahmati bapak dan ibu saya. Mari kita angkat tangan dulu sebentar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ucapkan bareng-bareng yuk sebuah zikir yang biasanya zikir ini diucapkan para sahabat kalau mereka menghadapi sebuah takdir yang tidak ringan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, saya ridho Engkau adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulku. Amin. Itu zikir yang biasanya diucapkan para sahabat kalau mendapatkan cobaan berat. Mereka lalu berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Semoga Allah kuatkan kita, amin insyaallah. Bapak dan ibu yang semoga Allah kuatkan setiap waktunya, dan Allah senantiasa tegarkan hati kita, Allah jadikan jiwa kita senantiasa ridho kepada keputusan Allah. Kita tentunya paham, kita ini kan pelakon kehidupan, dan ketika kita adalah pelakon kehidupan, kita harus mengerti bagaimana sinetron yang sedang kita jalani, dan tidak boleh keluar dari skrip yang seharusnya kita lewati ketika kita menjadi pelakon kehidupan. Kalau orang menjalani kehidupannya sebagai seorang pelakon tetapi dia tidak mengetahui sinetron yang dia perankan, maka bisa jadi dia mendapatkan kemarahan dari sutradara. Sutradara berkata, kamu itu perannya adalah protagonis, tetapi malah kamu sering ketawa atau sering menangis. Itu salah.
Kamu itu antagonis, harusnya kamu itu marah, tetapi justru kamu sering tersenyum. Orang yang menjalankan peran di dalam satu sinetron, maka pelakonnya memahami sifat di dalam sinetron itu, apa karakter yang harus dia perankan supaya bisa maksimal di dalam sinetronnya. Ibu bisa membayangkan kalau di dalam satu sinetron ternyata perannya tidak dijalankan dengan baik, tentunya kita tidak bisa menikmati sinetron tersebut. Kalau sinetronnya ya antagonis, ya marah-marah. Begitulah kisah yang harus dijalankan setiap para pelakon di dalam satu sinetron. Kita juga sama, kita ini pada dasarnya adalah pelakon di dalam kehidupan. Dan sesungguhnya ketika kita adalah pelakon di dalam kehidupan, maka kita harus paham bahwasanya kita harus mengerti sifat dan karakter kehidupan yang kita harus hadapi. Karena kalau kita tidak mengerti jalan cerita di dalam kehidupan yang kita jalani, kita khawatir kita akan suka mencela, kita suka menggugat, dan kita suka marah pada perjalanan hidup kita, hanya karena kita tidak mengerti bagaimana jalan cerita yang harus kita hadapi di dalam kehidupan ini. Para ulama lalu mengatakan dan menerangkan untuk kita, samaniyatun tajri alal mar'i daiman falabudda lil mar'i ayulaqiya samaniyah. Sesungguhnya di dalam kehidupan itu ada 8 sifat dan karakter yang harus dilewati oleh setiap manusia. Mau dia di timur, mau dia di barat, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia presiden ataupun rakyat jelata, maka sesungguhnya manusia itu memiliki 8 sifat kehidupan, di mana kita pasti menghadapi setiap part, setiap bagian dari karakteristik kehidupan itu. Apa itu 8 sifat pada kehidupan yang pasti kita jalani? Maka yang pertama dan yang kedua sama. Yang pertama yaitu adalah sururun, dan yang kedua itu husnun. Yang pertama itu kita pasti menjumpai karakteristik kehidupan itu surur, yaitu ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Karena sesungguhnya kehidupan kita salah satu bagian yang kita rasakan itu bahagia. Kenapa dijadikan wajah kita elastis, wajah kita tidak kaku sebagaimana papan triplek? Karena pada dasarnya kita butuh tertawa, dan tertawa itu merupakan ekspresi ketika kita melewati kegembiraan. Kita lagi senang, kita tertawa dan kita bahagia, karena hidup itu terkadang melewati kebahagiaan yang kita dapatkan dalam perjalanan hidup kita. Kita tertawa, makanya hukum tertawa di dalam Islam diperbolehkan selama tidak melampaui batas. Tapi karakteristik yang pertama tidak berdiri sendiri, ada karakteristik yang kedua. Karakteristik yang kedua itu kita akan menemukan husnun. Husnun itu adalah kesedihan. Makanya kita mendapati bahwasanya Allah menitipkan air bukan hanya pada lautan, Allah meletakkan air bukan hanya pada sungai, dan Allah meletakkan air bukan hanya pada waduk dan danau. Tapi Allah meletakkan air itu salah satunya di belakang kelopak mata kita. Kenapa Allah letakkan air itu di belakang kelopak mata kita? Karena sesungguhnya tahu bahwasanya kehidupan itu akan melewati kesedihan, dan kesedihan itu butuh ekspresi, dan salah satu ekspresi untuk mengapresiasi kesedihan di dalam hati kita meneteskan air mata. Makanya kalau bapak pengen menangis, nangis. Menangis itu bukan aib, menangis itu bukan dosa, menangis itu bukan maksiat, tetapi menangis itu merupakan bahasa ekspresi ketika kita mendapatkan kesedihan di dalam perjalanan hidup. Makanya maaf, tidak boleh kita suka menghakimi orang dan mengatakan kamu ini jangan sedih, kayak nggak pernah ngaji aja. Loh, emang kalau kita ngaji kita tidak boleh sedih? Kan kamu sholat kok kamu sedih? Yakin dong sama Allah, sedih itu lumrah. Bukankah Nabi ketika ditinggalkan Abu Thalib dan ketika ditinggalkan Ibunda Khadijah di tahun yang sama, tahun itu disebut dengan tahun kesedihan, amul husni, dan sesungguhnya penyebutan kesedihan itu bukan aib. Makanya ketika Nabi diwafatkan Khadijah, dimatikan itu Abu Thalib, maka Rasulullah itu dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj, karena pada dasarnya kesedihan itu merupakan salah satu di antara takdir kehidupan yang harus kita jalani. Makanya kalau nangis, nangis, dan tangisan itu merupakan air mata dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ketika Ibrahim putra beliau meninggal dunia,
Maka beliau itu sangat ingin sekali punya putra lelaki, sebagaimana Nabi Ibrahim ketika memiliki Ismail. Beliau ingin sekali memiliki putra lelaki, tapi beliau tidak mendapatkan takdirnya memiliki putra seorang pria atau lelaki. Maka Qasim meninggal ketika belia, Ibrahim itu pun meninggal dunia ketika belia. Kita bisa membayangkan anak kecil yang sangat dinantikan Nabi supaya beliau nanti bisa meneruskan salah satu perjuangan Nabi, wafat ketika di usia sangat masih belia. Ketika Nabi mengangkat Ibrahim dan mengantarnya ke area kuburan, pada saat itu Nabi Muhammad itu meneteskan air mata. Lalu ketika tetesan air mata itu sembari beliau menggendong Ibrahim, maka pada saat itu Abdurrahman bin Auf itu berkata, "Ma hadhihi dumu ya Rasulullah?" Ini air mata apa ya Rasulullah? Seakan-akan Abdurrahman bin Auf itu mengatakan, "Kok kamu Nabi kok nangis?" Pada saat itulah Nabi lalu mengatakan di dalam sabdanya yang begitu indah, "Innal uyuna tadma wal quluba tahzan wala narda illa biqada'i rabbina." Beliau mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, mata itu punya hak meneteskan airnya, hati itu punya hak untuk jatuh pada sedihnya, tetapi kami tetap ridho kepada setiap keputusan yang Allah gariskan di dalam kehidupan kami. Itu menjelaskan kepada kita kesedihan itu merupakan salah satu warna pada kehidupan kita, karena kehidupan itu bukan milik kita, kehidupan itu miliknya Allah. Dan Allah itu terkadang menggariskan kepada kita kesedihan, kita menangis, kita bersedih, dan kesedihan itu bukanlah aib, tetapi bagian dari fitrah, sebuah kehidupan rasa yang kita dapatkan ketika kita memberikan makna pada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Makanya Nabi Yakub itu sedih, tangisannya membuat beliau buta karena sedihnya memikirkan Yusuf entah berada di tempat mana pada saat ketika beliau hilang, ketika saudara-saudaranya mengatakan dia diterkam oleh serigala. Maka yang kedua adalah kesedihan. Dan ketika kita melewati kesedihan itu tentunya ada banyak kebaikan yang kita nanti akan pelajari. Sifat yang ketiga dan sifat yang keempat yaitu adalah ijtima'un wa furqatun. Sesungguhnya kehidupan kita itu akan melewati ijtima'un wa furqatun. Kita menemukan namanya pertemuan, pasti kita akan menemukan perpisahan. Ini nomor 3 dan yang keempat. Kadang kita bertemu, kadang kita harus berpisah. Karena kaidah kehidupan itu cuma 2. Kalau tidak kamu yang menguburkannya, kamu yang dikuburkan olehnya. Kalau bukan kamu yang menabur tanah kepada orang yang kamu cintai, maka kamu yang akan ditaburkan tanah sama orang yang kamu tinggalkan. Secinta-cintanya kita kepada ibu, secinta-cintanya kita kepada orang tua, ada saatnya kita yang menaburkan tanah ke jasad ibu dan bapak kita, dan itu merupakan bagian dari sebuah proses takdir yang kita harus hadapi, yaitu pertemuan dan perpisahan. Seorang suami cinta kepada istri dan sebaliknya, maka kaedahnya 2. Kalau bukan suami yang meninggalkan kamu lebih dulu, istrimu yang akan meninggalkan kamu lebih dulu. Kalau bukan suamimu yang menangisi kematianmu, maka kamu yang menangisi kematiannya. Dan itu merupakan perjalanan kehidupan. Makanya Rasulullah sempat berbicara kepada Ibunda Aisyah. Cintanya beliau kepada Ibunda Aisyah begitu besar, tetapi ketika cintanya kepada Ibunda Aisyah begitu besar, Nabi pun tetap menyampaikan bahwasanya perpisahan itu akan datang. Maka Nabi mengatakan, "Lau mittu gosaltini, lau mutti gosaltuki." Makanya Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah, "Kalau saya mati, kamu yang memandikan aku. Kalau kamu yang meninggal duluan, aku yang akan memandikan dirimu." Di situ Nabi mengatakan bahasanya adalah kita pasti akan dipisahkan dengan kematian sementara waktu, wahai Aisyah. Maka di situ kita mendapati yang ketiga dan yang keempat, ada pertemuan, ada pula perpisahan yang pasti kita temukan pada kehidupan kita. Yang kelima dan yang keenam, sihatun wa sukmun. Terkadang kita melewati masa sehat, terkadang kita melewati masa-masa sakit. Kadang kita sehat, kita mampu melompat lebih tinggi. Kadang kita sakit yang tidak mampu menjadikan kita mampu berdiri dan
tidak mampu menikmati makanan dan minuman. Dan sifat yang ketujuh dan kedelapan, usrun wa yusrun, yaitu terkadang kita melewati masa-masa gampang, terkadang kita melewati masa-masa sulit yang terjadi pada kehidupan kita. Setelah kita mengetahui bahwasanya 8 ini merupakan sifat pada kehidupan kita, maka tentunya manusia itu pengennya 4 dan tidak pengen 4. Manusia itu pengennya senang, pengennya bertemu, pengennya sehat, dan pengennya mudah. Itu manusia, dan itu lumrah. Kita pengen, Ustadz, kehidupan kita itu senang, bertemu terus tanpa berpisah, dan kita pengen bahwasanya di dalam kehidupan kita mendapatkan kesehatan dan kemudahan. Betul, kita pengennya 4 perkara itu. Tapi kehidupan itu tidak memberikan kepada kita pilihan, bahwasanya pilihan itu kembalinya sama Allah. Fa'alul lima yurid, Allah yang maha berkehendak terhadap apa yang Allah inginkan. Dan kita harus menghadapi 4 yang ternyata 4 ini tidak disukai oleh nafsu kita. Apa perkara 4 yang tidak disukai oleh nafsu kita ini? Kita harus menghadapi kesedihan, kita harus menghadapi perpisahan, kita harus menghadapi rasa sakit, dan kita menghadapi kesulitan. Ketika kita harus menghadapi perkara ini, kita harus mengatur manajemen yang ada pada hati kita. Karena sesungguhnya alat terpenting pada kehidupan itu kembalinya kepada hati kita. Dan kita ini harus mempersiapkan bagaimana ketika jatah waktu kita berhadapan dengan 4 perkara ini. Dan saya melihat bapak dan ibu sama dengan bapak ibu kami, melewati kesedihan dan melewati kesulitan. Dan kita ingin tahu bagaimana cara kita di dalam memaknai perjalanan hidup kita pada hati kita ketika kita melewati 4 perkara ini, terutama ketika kita mendapatkan takdir istimewa yang hadir pada kehidupan kita. Dan takdir itu tidak pernah salah, karena Allah tidak pernah memproduksi takdir yang cacat pada kehidupan manusia. Maka kita ini harus paham, loh caranya gimana saya di dalam menghadapi 4 perkara ini, supaya 4 perkara ini tidak merubuhkan saya, tidak menguburkan saya, dan tidak menjadikan saya jatuh pada titik nadir. Karena Allah tidak mungkin memberikan kepada kita pun yang salah, dan Allah tidak mungkin memberikan masalah itu salah ketika memilih pundak. Pundaknya ibu yang memilihnya Allah, pundaknya bapak ketika Allah titipkan satu titipan istimewa, Allah tidak pernah salah memilih pundak. Allah tidak pernah salah memilih orang, Allah tidak pernah salah memilih masalah, di mana Allah akan menitipkan masalah itu pada kehidupan manusia. Karena takdir Allah itu tidak ada yang cacat, dan tidak ada masalah kecuali Allah tahu bagaimana menakar masalah ini diberikan kepada siapa. Maka yang kita khawatirkan bukan masalahnya, tapi yang kita khawatirkan adalah ilmu apa yang kita miliki ketika kita menghadapi badai dan gelombang, ketika turun hujan deras pada kehidupan kita. Dan itulah yang terpenting, bukan kita menghindari ujian, bukan kita menghindari gelombang masalah pada kehidupan kita, tapi yang paling penting adalah kalau turun hujan dan gelombang itu datang, cara kita menyikapi gelombang dan turunnya hujan itu penting, supaya kita tetap ridho kepada apa yang Allah berikan pada kehidupan kita. Maka sesungguhnya ketika kita bicara hari ini bahwasanya kita memiliki benang merah yang sama, saya memegang mic di sini memiliki kurang lebih benang merah yang sama dengan bapak dan ibu. Saya punya 2 kakak, di mana 2 kakak saya cerebral palsy. Yang satu telah wafat pada saat pandemi. Beliau qadarullah terkena COVID varian Delta. Hari Senin beliau terkena positif, hari Sabtu beliau meninggal dunia. Saya berada pada kebingungan luar biasa, membawa beliau ke rumah sakit atau saya harus bertahan home care di dalam rumah. Membawa beliau ke rumah sakit tanpa ada saya yang menemani di sebelah, pasti beliau khawatir sekali, karena kita tidak bisa mengatakan kepada beliau, mbak ini kena COVID Delta, harus ada penanganan.
Dan saya mencoba merujuk ke banyak rumah sakit supaya saya bisa menemani, ternyata tidak bisa. Saya memilih home care. Dan beliau hari Senin terkena positif, hari Sabtu beliau meninggal dunia. Ada kakak saya satu lagi yang bernama Mas Yusar. Beliau masih hidup hari ini 57 tahun, lahir tahun 67. Hari ini beliau 57 tahun dan beliau cerebral palsy seakan di bawah usia 3 tahun. Mengencing baju tidak bisa, mandi harus dimandikan, makan harus disuapin supaya tidak berantakan kemana-mana. Dan beliau masih hidup sampai hari ini. Benang merah antara kita sama ibu dan bapak. Ketika kita mendapati benang merah yang sama di dalam kehidupan kita, maka kita mencoba bareng-bareng dan kita sharing. Saya tidak menjadi orang yang paling mampu di antara bapak dan ibu. Saya juga bukan orang yang paling bertakwa di dalam masalah ini, tetapi kita sharing, kita kembalikan kepada ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu memberikan energi pada kehidupan kita. Ilmu itu meluruskan yang bengkok, ilmu itu membersihkan yang kotor, dan ilmu itu membeningkan yang keruh. Supaya ketika kita faham ilmunya di dalam kehidupan yang kita jalani, setidaknya ilmu itu menjadi obat sekaligus pula menjadi energi pada kehidupan kita. Dan itu penting sekali, mengilmui takdir yang Allah titipkan pada kehidupan kita. Kasihan sekali kalau Mas Yusar dan Mas Yusar yang lain, kita yang mendapatkan titipan lalu kita tidak mengilmui mereka, padahal mereka bukan produk yang cacat yang Allah hadirkan kepada kita, karena tidak ada takdir yang cacat. Itu yang kita harus mengerti. Sekarang mari kita mencoba untuk bertanya, bagaimana membangun keridhaan yang ada pada kehidupan kita ketika kita tiba-tiba di dalam kehidupan kita menghadapi sebuah peristiwa yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Saya masih ingat sekali, bapak saya dan ibu pernah bercerita kepada saya, tahu nggak nak, apa perkara yang paling mahal ketika dulu bapak dan ibu punya Mas Yusar lalu menantikan Mbak Risma, kakak saya perempuan yang kedua, lalu menantikan dirimu? Yang paling mahal itu cuma satu. Saat itu kami berharap bahwasanya setiap anak yang lahir dari ibumu itu mampu menangis. Kamu tahu kenapa kami itu menganggap tangisan anak itu mahal? Lalu beliau berkata, dulu ketika Mas Yusar lahir, ibu dan bapak tidak memiliki firasat apapun. Tahun 67, ilmu kedokteran belum semaju hari ini. Ketika ibu dibawa ke klinik untuk melakukan persalinan, lahirlah Mas Yusar. Dan ketika Mas Yusar lahir itu tidak ada sama sekali suara tangisan. Dia diam, dia mematung, dia melihat, tapi tidak ada tangisan. Saat itu sang bidan juga melihat dalam kondisi bingung, kenapa tidak menangis? Bapak saat itu menggendongnya, menepuk-nepuk pantatnya, tapi juga tidak kunjung menangis. Meledak tangisan Mas Yusar itu setelah 1 jam. Barulah kakakmu ini menangis setelah 1 jam. Ibu pada saat itu sempat bertanya sama bapak, ada apa ya pak? Maka saya cuma mengatakan sama ibu, moga-moga tidak ada apa-apa. Lalu akhirnya Mas Yusar, hari bertambah hari, purnama bertambah purnama, sampai akhirnya ketika umur 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun, 3 tahun, tidak segera kunjung bisa berjalan. Kakinya terlalu lemah, dan ketika setiap diberdirikan tidak bisa tegak kakinya. Diajak bicara tidak mampu, kelopak matanya tidak bisa mengikuti gerakan di mana bapak ketika bergerak di depannya. Bapak pada saat itu sudah mulai lemes. Apa yang sebenarnya terjadi kepada kakakmu? Saat itu ilmu kedokteran belum bisa menjelaskan ini apa. Dan kami menghadapi sampai umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun.
dan terus digendong Mas Yusar. Pada saat usia 10 tahun barulah beliau bisa berjalan. Kalau pak matanya tidak bisa ngikutin bapak kemana bapak berjalan. Lalu ketika berjalan persis kayak anak bayi ketika belajar untuk berjalan. Dan itu terus terjadi sebagaimana sampai kakakmu besar. 8 tahun tahun 71 lalu ibumu mengandung kembali. Dan ketika mengandung, ibu itu sempat ngomong, lalu mendekap bapak dan berkata, "Pak, ini anak kita yang kedua bagaimana?" Sudahlah, kita berdoa semoga anak kita yang kedua diberikan oleh Allah keberkahan sebagaimana anak normal yang lainnya. Maka pada saat itu akhirnya ibu tahun 71 akhirnya beliau melahirkan. Dan ibu dan bapak tahu apa yang dinantikan oleh orang tua saya. Orang tua saya cuma menantikan satu, semoga anaknya nangis. Lahirlah Mbak Risma. Dan ketika lahir Mbak Risma ternyata sama, tidak ada tangisan, diem saja, ditepuk-tepuk pantatnya, bapak sambil nangis, ibu sambil nutup kepalanya. Bapak cuma berharap, ayolah nak, nangis nak, nangis nak. Dan bapak tidak sama sekali mendapati kakakmu ini nangis. Dan ketika sampai 1 jam persis durasinya sebagaimana kakakmu Mas Yusar, itu akhirnya baru bisa nangis. Dan ketika nangis, bapak dan ibu sempat terfikir apakah jalan takdirnya nanti sama dengan kakaknya. Dan ternyata waktu berjalan pun sama. 1 tahun, 2 tahun kakakmu tidak bisa berjalan, 3 tahun tidak bisa bicara, 4 tahun belum bisa berjalan, dan baru bisa berjalan agak lebih cepat daripada kakakmu. Kalau kakakmu Mas Yusar 10 tahun, kalau kakakmu Mbak Risma 8 tahun baru bisa berjalan. Makanya akhirnya ketika habis lahirlah Mas Yusar, ibu itu dalam kondisi pasrah dan berkata kepada suaminya, berkata kepada bapak, "Pak, kalau begini tidak usah mengandung lagi lah. Mari kita wakafkan umur kita, ngerawat anak kita, dan mari kita berdoa sama Allah semoga anak-anak ini diwafatkan sebelum kita wafat. Selesai tugas kita, cepat-cepat balik sama Allah. Cepat kita balik sama Allah setelah mereka wafat. Tolonglah Pak, berdoa semuanya supaya mereka umurnya tidak panjang, supaya kita pun menemani mereka setelah itu kita balik sama Allah." Bapak pada saat itu sebagai laki-laki dan kepala keluarga berkata, "Bukan kita yang ngatur, Bu, Allah yang mengatur." Tapi ibu pada saat itu mengatakan, "Saya tidak mau hamil lagi. Bukan aku yang ngatur, Allah yang ngatur." Dari tahun 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78 bapak dan ibu sudah berupaya supaya tidak hamil. Tapi pada tahun 78 mengandung kembali ibu saya di bulan November atau di bulan Agustus. Maka ketika pada saat ibu itu mengandung kembali, pada saat itu dari semenjak tahun 71 bapak dan ibu itu meningkatkan tirakatnya, meningkatkan mujahadahnya, meningkatkan usahanya yang maksimal untuk supaya diberikan pertolongan oleh Allah. Makanya maaf, bukan saya bermaksud membuka amal, tapi bapak dan ibu adalah orang tua yang tidak pernah sama sekali meninggalkan tahajud bersama. Dan bapak dan ibu menceritakan itu semenjak tahun 68 mereka berdua itu sholat tahajud dan tidak pernah absen setiap malam. Tahun 78 akhirnya ibu mengandung kembali. Semua perasaan berkecamuk di dalam pikiran. Dokter dipastikan untuk didatangi, untuk dimintain konsultasi dan dimintain pandangannya bagaimana kehamilan yang ketiga ini. Tetapi dokter berkata, "Kami tidak bisa menentukan apa-apa, Bapak. Nanti yang menentukan adalah Allah." Dan ketika di bulan Mei, hari yang ke-13, karena ibu kontraksi ketika mengandung saya itu 24 jam.
Maka ketika pada tanggal 14 Mei ketika akhirnya jatah untuk melahirkan itu datang, tidak ada yang diharapkan oleh orang tua saya kecuali satu saja, moga-moga nangis. Dan ketika betul lahirlah saya nangisnya kenceng sekali. Kata bapak, tangisanmu kenceng, seakan-akan satu RT mendengar tangisan. Seakan-akan tangisan Mas Yusar dan Mbak Risma itu dikasihkan dan dilimpahkan kepada kamu ketika nangis. Maka saat ketika nangis pertama kali lahir, bapak langsung tersungkur dalam sujudnya, ibu langsung menangis di hadapan Allah dan berkata, terima kasih ya Allah, matur nuwun atas nikmat tangisan ini. Tangisan yang bagi orang tua lainnya itu biasa, tidak bagi orang tua saya. Makanya ketika saya menunggu istri saya pertama kali ketika melahirkan, saya itu kayak trauma karena kisah yang pernah disampaikan oleh bapak saya dan ibu saya. Ketika saya menunggu istri saya melahirkan, yang saya tunggu ya Allah, moga-moga nangis. Dan ketika nangis, ketika anak pertama saya itu lahir, tangisannya keras. Saya mengambil sikap persis sebagaimana bapak. Saya bersujud untuk menyatakan kesyukuran kepada Allah. Dan alhamdulillah semua anak saya menangis. Dalam peristiwa itu, kita tentunya memahami bahwasanya takdir itu tidak pernah dibayangkan oleh bapak dan ibu saya. Bapak dan ibu saya adalah orang yang sama-sama menjaga. Ibu saya adalah seorang santriwati, bapak saya seorang santri. Dan mereka tidak pernah kenal sebelumnya. Yang menjodohkan mereka adalah orang tua. Ibu saya sebenarnya tidak suka dengan bapak saya. Ngomong ke saya, dulu saya itu benci sama bapakmu, tapi karena ibu, mbahmu yang memerintahkan ibu untuk menikah dengan bapak, ya ibu terima. Awalnya, walaupun setelah itu beliau juga kelepek-kelepek sama bapak. Tapi pertama kali bahwasanya beliau pun tidak suka dengan bapak dan tidak pernah kenal. Bapak juga sama, beliau juga tidak pernah kenal dengan ibu saya, kecuali itu adalah orang yang dikenal nama. Artinya mereka itu sangat menjaga. Tapi ternyata walaupun mereka sangat menjaga, mereka tidak pernah bersentuhan, mereka tidak juga berzina di dalam hubungan mereka sampai mereka menikah, tetapi takdir itu tetap datang pada kehidupan mereka. Makanya akhirnya banyak pelajaran yang disampaikan oleh ibu dan bapak, bagaimana kita ketika mendapatkan titipan istimewa itu, karena saya belajar langsung dari bapak dan ibu bagaimana ketika melewati proses takdir ketika kita mendapatkan anak-anak istimewa dan spesial yang hadir dalam kehidupan kita. Maka ibu itu sempat saya tanya ketika saya pada waktu itu masih SMP. Saya waktu SMP, bapak dan ibu, saya itu terkadang malu karena ibu saya itu tidak pernah, beliau malu dan bapak saya tidak pernah malu. Setiap pergi, bapak dan ibu itu tidak pernah meninggalkan Mas Yusar dan Mbak Risma di rumah, dan selalu beliau bawa. Dan ketika makan, karena ibu itu senangnya makan di luar, kalau ada warung enak maka ibu datang. Maka ketika di mobil saya itu sudah merajuk, dan kadang itu saya sudah merayu, Bu, Mas Yusar sama Mbak Risma ndak usah turun, biar saya aja nanti yang membawakan makanan dari warung ke mobil, tapi ndak usah turun. Karena saya tahu betul bahwasanya ketika turun selalu dipandang orang, dilihatin orang dari kepala sampai kaki. Karena maaf ibu, culture-nya masyarakat Indonesia itu belum bisa menerima sesuatu yang terkadang tidak sama dengan keluarga mereka. Kadang-kadang melihatnya begini gitu, alhamdulillah ndak kebentur tembok, tapi terkadang kita dapati sambil melihatin kita, dan itu saya sudah rasakan dari waktu kecil. Makanya saya itu sering dulu itu merajuk kepada ibu saya dan kepada bapak, ndak usah dibawalah pak, biar nanti di rumah mobil saja, nanti saya saja yang bawa makanannya, minumannya, supaya orang itu nggak ngeliatin. Ibu saya itu dengan sangat lembutnya ngusap kepala saya gitu.
Lalu beliau berkata, "Nang, kalau kamu nanti malu, kamu nanti ngambil tempat duduknya di pojok aja. Udah nggak apa-apa, biar bapak sama ibu yang nuntun kedua kakakmu. Mosok sih kamu tempatkan dia di mobil? Mereka kan juga punya perasaan. Jangan disembunyikan, nak. Lah kalau kamu menyembunyikan kakakmu, lah terus siapa yang nanti akan mereka bisa bahagia ketika kamu sering menyembunyikannya? Duduklah kamu di pojok. Seakan-akan bukan keluarga kita. Tidak apa-apa kok, ibu ridho, memang kamu masih kecil belum paham. Tapi biarkan itu. Turun dari mobil, dituntun, diletakkan. Lalu terkadang penjaga warung ngeliatin, nanya gitu, saya duduk di pojok gitu. Dan itu saya lewati bertahun-tahun. Makanya akhirnya saya mencoba untuk banyak bertanya sama beliau, ibu, kenapa ya kita itu tidak diberikan oleh Allah itu keluarga sebagaimana keluarga-keluarga yang lain? Kenapa Allah menitipkan ini dua, bu? Biasanya cuma satu. Kenapa Allah nitipkan dua? Saya kan juga pengen punya kakak yang normal. Saya pengen punya kakak yang sebagaimana yang lain jemput saya ketika sekolah, bisa main bola, bisa saling sharing. Ada satu perkataan yang luar biasa yang disampaikan ibu saya. Nanti saya kembalikan sama kitabnya setelah saya menyampaikan perkataan ibu saya. Ibu saya pada saat itu bilang, nang, kadang-kadang kita itu istighfar, belum tentu istighfar kita datang dari hati yang khusyuk. Kadang-kadang kita bertobat itu belum tentu datang dari tobat yang nasuha. Tapi kalau kamu ketitipan sama Mas Yusa dan Mbak Risma, walaupun kamu tidak beristighfar dan walaupun kamu tidak tobatan nasuha, tapi kamu ridho kepada apa yang Allah titipkan pada kehidupanmu, Allah menghapuskan dosamu dan Allah menghapuskan maksiatmu, bukan per hari tetapi per detiknya kamu akan dihapuskan dosanya oleh Allah. Kalaulah manusia merasakan sakit saja menggugurkan dosa, saya baru tahu hadisnya ketika di pondok, ma yusibal muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala adha illa kaffarallahu biha khatayahu. Tidaklah setiap muslim yang mendapatkan kesedihan, kegundahan sampai duri yang menancap di kakinya, kecuali Allah akan menggugurkan dosanya kalau dia ridho. Itu saya baru tahu hadis yang ketika di pondok. Ibu saya berkata, kalaulah kamu saja pusing, sedih dan tertancapnya duri saja, Allah gugurkan itu dosamu dan Allah gugurkan itu maksiatmu, maka sesungguhnya bagaimana ketika kamu itu senantiasa bersabar dengan setiap ujian yang Allah berikan pada kehidupanmu. Ini titipan, nak, dan Allah dan anak itu tidak pernah salah. Kalau anak itu bisa untuk memilih, maka dia pasti juga nggak mau. Kata ibu saya, kalau Mas Yusar itu bisa milih, dia milih menunya sebelum dia lahir. Dia pengen tinggi, dia pengennya putih, dia pengennya normal, dia pengennya jalan, dia juga pengennya kerja, dia juga pengennya nikah. Tapi kan Mas Yusar juga nggak bisa milih, Mbak Risma juga nggak bisa milih. Kalau mereka nggak bisa milih, kok kita nyalahin? Yang kamu salahin yang mana? Kan mereka itu nggak bisa milih, nak. Kalau anak bisa milih, nggak ada anak yang kemudian mau. Tapi mereka juga nggak bisa milih. Lahir dititipkan oleh Allah di dalam rahim, lalu mereka harus lahir semacam itu. Kalau mereka bisa milih, nggak mungkin mereka milih begitu. Tapi kita harus tahu, pilihan itu miliknya Allah, dan manusia itu nggak bisa milih. Maaf ya, nak, Mas Yusar itu apa nggak kurang kasihannya kita? Mas Yusar itu harusnya dia keluar sama kayak kamu, nak. Harusnya dia belajar, nikah, punya anak, bantuin ibu, bantuin bapak. Mbak Risma juga harusnya dia nikah, punya anak. Mbak Risma itu ibu kakak saya yang cerebral palsy. Lu sampai sekarang kalau dulu masih hidup ngelihat anak kecil tuh seneng karena fitrah keibuannya itu nggak dicabut sama Allah.
Kalau dikasih mobil-mobilan enggak mau, maunya yang boneka-bonekaan. Kalau ngelihat anak saya datang itu senangnya luar biasa, fitrahnya itu enggak dicabut sama Allah. Beda sama kakak saya, laki-lakinya enggak dicabut sama Allah. Kalau ngelihat skrob, lihat kunci mobil, ngelihat palu, dia senang, dikumpulin, bawa tas kresek dibawa. Makanya ibu saya itu pernah ngomong ketika waktu SMP, nak, kalau mereka itu bisa milih, mereka milih menunya ketika mereka itu di dalam perutnya ibu. Takkan mereka tidak bisa milih. Sudah nggak bisa milih, mereka lahir harus menjalani keterbatasan. Lalu kamu malu, lalu kamu tempatkan mereka di mobil, lalu kamu taruh mereka di rumah gitu. Lu apa ndak kasihan kita? Apa kita nanti nggak diingat sama mereka? Lalu mereka nanti lapor sama Allah, ya Allah ini bapakku, tapi dulu sering menempatkan aku di kamar. Ya Allah ini ibuku, tapi ibuku nggak pernah bawa aku turun ke bawah. Itu menggugurkan dosa bapak dan ibu. Maaf ya bu, saya saat itu masih SMP, masih anak kecil. Makanya saya bangun dialog sama orang tua saya. Makanya ketika kita mendapati bahwasanya takdir Allah itu berjalan semacam ini, maka sesungguhnya kita harus ingat gitu, anak-anak ini pun sebenarnya juga nggak mau sebenarnya mungkin kalau mereka bisa untuk mendapatkan pilihan. Tapi sesungguhnya begitulah yang kita harus dapatkan, bahwasanya inilah takdir. Janganlah kita tambahi beban yang mereka dapatkan itu dengan ketidaksiapan kita menjadi orang tua. Janganlah kita menambah beban anak-anak mereka ketika jiwa kita itu masih anak-anak. Jiwa anak-anak itu kayak apa? Orang tua yang masih mikirin dunia itu masih anak-anak. Tapi orang yang keluar dari dunia dan sudah membayangkan akhirat, itulah yang dewasa. Kenapa? Selama kita masih muternya dunia, berarti kita belum dewasa. Tapi orang yang sudah mikirin akhiratnya, maka itulah orang yang telah menjadi dewasa. Dan salah satunya yang kita pikirkan itu ihtisab kita, bahwasanya setiap keturunan yang Allah titipkan kepada kita itu yang medan ihtisab, medan pahala untuk kita di dalam mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Ibu dan bapak setiap detiknya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Imam Ibnu Qayyim berkata, ada orang itu kalau sudah nikah, kata Imam Ibnu Qayyim, orang itu kalau sudah nikah, ada sebagian dosanya yang ditetapkan oleh Allah, dosa itu tidak bisa dihapuskan kecuali karena kelelahan dan keletihan orang tua ketika mendidik dan membesarkan anak yang Allah titipkan untuk mereka. Maaf ya bu dan bapak, anak kita normal dalam tanda petik, kita aja lelah, kita letih, apalagi ketika anak-anak kita begitu istimewa. Semua kelelahan ini tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Sia-sia itu hanya untuk kalangan materialisme, ketika apa yang kita lakukan tidak mendapatkan profit dan keuntungan. Tapi bagi orang yang beriman kepada hari akhir, tidak ada yang sia-sia. Ibu dan bapak kalau ridho, pulangnya kepada Allah ringan hisabnya, karena sebagian besar dosanya telah ditebus ketika ibu memeluk anaknya, ketika diem dipukul-pukul anaknya. Terkadang sabar. Saya ini bu, bapak, saya ini anak kecil yang dulu kalau kakak saya tantrum, saya dijambak. Kalau kakak saya Mas Yusar itu lagi tantrum, saya dijambak. Kadang jambakannya tuh kuat sekali. Dan saya lewati itu bertahun-tahun. Tapi ibu saya tuh selalu bilang gitu, gak ada yang salah. Ibu saya tuh selalu ngomong, kalau Allah salah, terus yang bener sopo? Kalau Allah sudah kita salahin, terus yang bener siapa nak? Gitu. Pakai bahasa Jawa.
Saya ini dijambak. Kakak saya laki-laki itu maju, sekarang alhamdulillah tidak berani beliau, karena mungkin lihat badan saya sudah besar. Dulu ketika waktu sekecil ini, kalau kakak saya lagi tantrum, kadang-kadang jam 1 malam dia itu tidur mimpi gitu, mimpi buruk. Yang jadi pelampiasan itu saya, karena beliau nggak berani untuk menjambak. Beliau tetap hormat sama ibu, yang dijambak itu ya saya. Malam-malam lagi tidur dijambak, diseret saya ini. Demi Allah itu. Tapi kalau lagi tidak tantrum, baik sekali. Kalau ada makanan selalu bilang awi, awi. Awi itu gawi, ini adikku, untuk adikku. Tapi itulah hidup. Anginnya itu tidak sesuai terkadang dengan apa yang kita harapkan. Makanya tidak ada mata uang yang paling kita berikan dalam perjalanan untuk memecahkan gelombang ujian itu kecuali satu. Sudah, ini ihtisab kita untuk menggugurkan dosa kita. Insya Allah bapak dan ibu balik kelak, nanti ketika balik insya Allah dosa dan kemaksiatannya sudah hampir habis, karena dihabiskan keletihan kita ketika mendapatkan titipan begitu istimewa. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, kelak pada waktu hari kiamat manusia itu nanti dibagi oleh Allah menjadi dua, ada ahlul afiyah, ada ahlul musibah. Siapa itu ahlul afiyah? Orang yang hidupnya gampang, jarang diuji, jarang mendapatkan kesulitan, jarang mendapatkan kesedihan, dan tidak mendapatkan penyakit-penyakit berat yang hadir pada hidupnya. Itu namanya ahlul afiyah. Lalu mereka diletakkan pada satu kelompok, inilah yang disebut dengan alul afiyah. Yang kedua ada alul musibah. Alul musibah itu siapa? Alul musibah itu orang-orang yang di dalam hidupnya dirundung dengan ujian, mendapatkan kesulitan, mendapatkan rasa sakit, mendapatkan kesukaran di dalam hidupnya, maka disebut dengan alul musibah. Ketika dua kelompok ini sudah dibedakan oleh Allah menjadi dua, Allah memberikan instruksi kepada para malaikat dengan mengatakan, oh hitung amalan ahlul musibah dulu, karena kesulitan-kesulitan itu yang menjadikan mereka mendapatkan privilege lebih dulu dihisab daripada orang yang mendapatkan ahlul afiyah. Dihitunglah ahlul musibah itu oleh para malaikat, dan para malaikat lapor kepada Allah setelah itu dan mengatakan kepada Allah, wa ma baqiya minas sayyiati illa qalila. Ya Allah, tidak ada yang tersisa dari dosa dan kemaksiatannya kecuali sedikit ya Allah, karena sebagian besar dari dosanya dan sebagian besar dari maksiatnya sudah ditebus dengan setiap ujian yang engkau titipkan kepada keluarganya. Maka pada saat itulah Allah berfirman kembali yang kedua kepada malaikat, uktuhum salasan, uktuhum salasan. Kasih mereka 3 perkara. Yang pertama khairan, yang kedua afiyah, yang ketiga manzilah. Kasih mereka 3, khairan, afiyah, dan manzilah. Khairan, kasih mereka surga, karena kata kebaikan kalau nanti di akhirat tidak ada maknanya kecuali adalah surga. Kasih mereka surga. Yang kedua, kasih mereka itu afiah, kekuatan, karena dulu keletihannya, kelemahannya menghadapi setiap ujian yang aku titipkan kepadanya. Kasih mereka pengganti kekuatan dan energi untuk mengganti setiap kelelahan ketika dulu mereka mendapatkan ujian. Afiah. Yang ketiga kata Allah, kasih mereka mangzilah, kasih kepada mereka mangzilah, kedudukan yang tinggi di surga, yang kedudukan itu tidak akan bisa diraih dengan sholat, tidak bisa diraih dengan puasa, tidak bisa diraih dengan sedekah, tapi hanya bisa diraih dengan orang yang sabar ketika aku titipkan kepadanya ujian. Naiklah itu ahlul musibah di tempat yang tinggi. Ahlul afiyah yang belum dihisab oleh Allah
dan para malaikat ngelihat itu ahlul musibah begitu tingginya. Kata Rasulullah tuh sampai mereka mendongakkan kepala mereka tinggi semacam ini. Dan ketika mereka tahu setinggi itu mereka diletakkan oleh Allah di surga, ahlul afiyah sebelum dihisap oleh malaikat lalu mereka berkata, ya Allah, kalau kami tahu di balik setiap ujian setinggi itu engkau meninggikan derajat mereka di surga, hidupkan kami lagi, hidupkan kami lagi ya Allah, kasih kami ujian bertubi-tubi, potong-potong daging kami kecil-kecil pun akan kami ridho selama kami tahu setinggi itu manzilah yang kami peroleh di surga yang engkau berikan kepada ahlul musibah. Tapi waktu tidak bisa lagi diputar. Itulah yang menjadikan kita memahami terkadang istighfar kita belum tentu khusyuk, terkadang tobat kita belum tentu nasuha. Tapi sesungguhnya ketika kita mendapatkan titipan anak-anak istimewa, ekstra penjagaannya, ekstra kita mendidiknya, maka sesungguhnya semoga kita dikategorikan ahlul musibah yang ditinggikan derajatnya begitu tinggi di surga. Dan kita tidak boleh kehilangan keyakinan itu kepada Allah. Makanya yang pertama inilah yang memberikan kepada kita kekuatan, bahwasanya yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu, anak ini bukan berkebutuhan khusus, anak ini adalah selembar ujian yang Allah berikan kepada kita, di mana lembaran itu untuk menggugurkan dosa dan kemaksiatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita pahami ketika anak-anak istimewa itu Allah hadirkan di dalam kehidupan kita? Saya jadi teringat ada sebuah kisah saya dengan ibu saya kembali. Saya pernah masuk ke kamar, ibu saya sedang nyisirin Mas Yusar, disisirin sama beliau. Tanpa mereka berdua sadari, saya masuk ke kamar karena pintunya terbuka. Ada perkataan yang disampaikan ibu saya yang kerekam sekali oleh telinga saya. Beliau berkata, "Nang, yang sabar ya. Nanti kalau kamu sudah selesai di dunia, kalau nanti saat yang kamu sudah di akhirat, tidak mungkin Allah itu tidak mengganti keterbatasanmu. Tolong ya Nang, ingat ibu, ingat bapak, ingat adikmu. Moga-moga kamu nanti bisa menjadi tongkat buat kita di surga." Mas Yusar diomongin serius kayak gitu kan nggak paham. Dia malah ngacak-ngacak rambutnya ibu. Ibu tertawa, dan saya ada di belakang saat itu mendengar ucapan itu sampai sekarang tidak pernah lupa. Saya, ibu dan bapak, ketika di pondok, saya coba cari hadis, saya coba cari ilmu. Gimana sih kalau kita mendapati ada anak-anak istimewa yang Allah hadirkan gitu? Bagaimana nasibnya hisab kelak nanti? Ada satu penjelasan dari beberapa ulama memberikan fatwa dan memberikan penjelasan. Anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi istimewa dalam tanda petiknya, maka mereka kelak di akhiratnya mereka tidak mendapatkan hisab sebagaimana orang normal. Kayak kakak saya yang beliau tidak sempurna akalnya, dia tidak dihisab. Hisab sholat tidak ada, hisab puasa tidak ada, hisab zakat tidak ada. Kenapa? Hisab itu bagi yang sempurna akalnya. Makanya kalau kita mempelajari fikih, kita sering sekali di dalam kita mempelajari fikih itu apa? Dalam fikih itu syarat sah ibadah itu berakal secara sempurna. Jadi kalau orang tidak sempurna dalam tanda petiknya, maka dia tidak terkena kewajiban itu.
Makanya nanti ketika anak-anak semacam ini dalam kondisi istimewa, Allah takdirkan mereka hadir di tengah kita, bertemu dengan Allah. Dan ketika bertemu dengan Allah, Allah tidak menghisap sholat, puasa, dan sedekahnya, karena memang tidak ada amalan untuk itu pada mereka. Allah cuma tanya kepada mereka, "Ata'rifuni?" Kamu kenal aku enggak? Kata Allah. Lalu anak-anak ini yang fitrahnya itu terjaga, mereka mengatakan, "Na'rifuka." Kita kenali engkau adalah Rabb kami dan Tuhan kami, ya Allah. Maka pada saat itu Allah berfirman, "Masuklah kamu ke surga," mengganti seluruh keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kehidupan di dunia. Allah itu kalau ngambil satu, gantinya dua. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, "Innallaha idza aghlaqa baban bihikmatihi illa fatahallahu babaini birahmatihi." Allah itu kalau nutup satu pintu dengan hikmahnya pada satu kehidupan manusia, Allah pasti mengganti dengan dua pintu dengan rahmatnya. Bayi, janin di dalam ibunya, dia mendapatkan rezeki dari tali pusar ibunya, sari pati makanan diambil sama anaknya. Ketika anak itu lahir, yang dilakukan oleh dokter dan medis, dipotong tali pusarnya. Dan ketika diambil tali pusarnya untuk dipotong, lalu kita taruh di depan rumah, biasanya kita kubur, Allah menggantinya dua. Apa yang diganti? Dua air susu Allah berikan kepada anak kita ketika masih kecil. Ketika sudah 2 tahun dilewati, lalu perintahnya Allah, sapih. Dan ketika sapih, 2 air susu yang dia dapatkan dan dia nikmati selama 2 tahun lebih berhenti, diganti sama Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, diganti 4. Daging, buah-buahan, sayur-sayuran, dan air yang lebih jernih yang dia bisa nikmati. Apa yang kita dapatkan di situ? Kalau kita diambil oleh Allah satu, pasti diganti oleh Allah. Makanya kita dapatkan biasanya ada orang yang buta, telinganya detail sekali dan telinganya sensitif sekali. Ada orang yang diambil tangannya, dijadikan kakinya bisa nulis kayak kaki, kayak tangan. Itu kaidahnya Allah. Makanya ketika kita mendapati anak-anak istimewa yang hadir pada kehidupan kita, hari ini ada yang diambil oleh Allah, pasti diganti oleh Allah. Kalau tidak di dunia, pasti dalam kehidupan di akhirat. Makanya anak-anak itu nanti ketika mereka menghadapi hisab, hisabnya nggak seberat kita. Kenapa Allah titipkan anak istimewa itu dalam kehidupan kita? Mungkin Allah ingin memastikan salah satu keluarga kita itu sebagai penduduk surga. Dan ketika anak-anak itu telah ditakdirkan oleh Allah sebagai salah satu penduduk surga, karena keterbatasan yang mereka hadapi, siapa yang paling diingat kecuali adalah bapak dan ibunya. Kita berharap anak-anak itu nanti berkata kepada Allah, "Ya Allah, ini ibuku yang tetesan air matanya membasahi sajadah dan tisu, menemani aku sampai aku berjumpa denganmu. Ya Allah, ini bapakku yang setiap keringatnya membiayai aku, nyekolahin aku, bawa aku ke dokter, dan terus menjaga aku dengan baik-baik proteksi." Dan kita nanti kembali kepada Allah, ibu dan bapak kembali dalam posisi dibanggakan anaknya ketika anaknya telah menjadi penduduk surga. Makanya Masya Allah ya, ibu saya kena serangan jantung sore hari. Habis memandikan bapak, habis memandikan kedua kakak saya, Mas Yusar, Mbak Riz, habis dimandikan, kena serangan jantung, dibawa ke rumah sakit. Kedua anaknya ini dibawa ke rumah sakit. Mungkin ibu sudah mulai merasa. Beliau berkata kepada bapak, "Suruh mereka pulang aja Pak, kasihan kedinginan di rumah sakit. Mereka nangis kalau nggak ada kamu. Udah pulang aja." Saya satu lagi perjalanan pulang ketika mendengar ibu masuk rumah sakit. Tengah malam sebelum dini hari, beliau meninggal dunia. Ibu dan bapak tahu aktivitas apa terakhirnya?
mandikan kedua kakak saya. Dia tepati janjinya sama Allah sampai hari ketika beliau wafat. Bapak juga sama. Bapak saya itu ketika di rumah sakit di ICU, pertanyaannya itu selalu, Mas Yusar dan Mbak Riz, maaf ya Pak, ngapunten, ini lagi COVID. Mas Yusar dan Mbak Risma tidak boleh ke rumah sakit. Prosedur rumah sakit ketat awal-awal ketika pandemi. Baru sebentar, 10 menit, 15 menit, setengah jam, nang Mas Yusar dan Mbak Riz, tidak apa-apa, di rumah ada Febi, ada Bibu yang jagain. Sehat Pak. Sampai hari beliau meninggal dunia. Saya dikasih contoh orang tua yang menepati janjinya sama Allah. Dia menepati janjinya sama Allah. Dan saya khusnudon yang di sini pun sedang menepati janjinya sama Allah. Kita tepati janji kita Allah. Selebihnya biar Allah yang urus terbaik untuk kita. Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Coba bayangkan Bu, kalau anak itu nanti ngomong di depan Allah, ya Allah masukkanlah mereka ke surga sebagaimana mereka menjalani takdir hidupnya bersamaku. Makanya sering saya membuat tulisan itu apa? Hari ini kita jadi tongkat untuk anak kita. Kita jadi tongkat untuk kakak kita, kemana-mana naik motor gitu, turun dilihatin orang, tidak apa-apa. Kita jadi tongkat untuk mereka. Tapi kita berharap nanti di akhirat mereka lah tongkat untuk kita menuju kepada Allah. Mereka lah yang nanti cerita sama Allah, ya Allah inilah orang tuaku yang ridho, inilah orang tuaku yang ridho, ya Allah berikanlah kepada mereka kebaikan sebagaimana engkau telah memberikan kebaikan untuk kita. Anak-anak kita yang terbatas nanti saatnya pulang, mereka akan pulang menuju kepada lapangnya dan luasnya rahmat Allah. Makanya kalimat yang saya bisikkan Bapak dan Ibu ketika Mbak Risma dalam kondisi sakaratul maut, saya bisikkan karena saya talqin la ilaha illallah, tetap beliau tidak bisa. Tetap saya talqin la ilaha illallah gitu. Tapi di antara salat-salat saya mentalkin beliau karena saya tahu beliau tidak bisa ngucapin la ilaha illallah, kecuali saya ngomong, Mbak, kalau memang saatnya pulang dari sempitnya dunia menuju kepada luasnya rahmat Allah, titip salam ya buat ibu, titip salam buat bapak. Semoga kami menepati janjinya sama Allah. Tidak lama setelah itu, 15 menit kakak saya meninggal dunia. Lepas sebentar, lalu mereka nanti akan bermain-main dengan nikmatnya Allah. Maaf ya Ibu, anak kecil yang wafat sebelum balik itu masuk surga. Dalam satu riwayat Muslim diterangkan, anak-anak kecil itu nanti ketika wafat masih belia, nanti sedang bermain-main dengan Nabi Ibrahim di alam barzah sebelum ditegakkan hari kiamat. Makanya Nabi pernah menjumpai ada seorang sahabat yang beberapa hari tidak kelihatan di masjid. Lalu Nabi tanya, aina fulan, mana fulan itu? Ya Rasulullah, anaknya wafat ya Rasulullah. Anak yang masih kecil? Iya ya Rasulullah. Nabi mendatanginya. Nabi berkata kepada sahabat itu, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah kabar yang bisa membuatmu kuat? Apa ya Rasulullah? Anakmu hari ini sedang bermain-main dengan Nabi Ibrahim di taman-taman alam barzah. Apa yang kita ambil sebagai sebuah kaitannya dengan masalah kita? Kalau anak kecil saja yang wafat sebelum balik saja, Allah pastikan dia bermain-main dengan Nabi Ibrahim. Apalagi anak-anak yang diberikan ujian pada hidupnya mereka lebih layak bermain-main dengan Nabi Ibrahim, dan mereka lebih layak mendapatkan ganti atas setiap kesulitan yang mereka rasakan pada kehidupan di dunia. Makanya kita harus melihat anak-anak itu apa? Penduduk surga. Ini penduduk surga. Allah nitip sebentar untuk kita. Allah tidak salah memilih pundak. Allah tidak pernah memilih hati. Allah tidak pernah salah memilih orang tua. Kita
Kita tidak bisa mengatakan kenapa bukan itu saja yang dapat, kenapa bukan itu saja yang dapat, kenapa bukan koruptor itu aja yang dapat, kenapa bukan pezina itu yang dapat. Allah itu tidak diatur oleh kita. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya, tapi kitalah yang ditanya oleh Allah. Kenapa kita di dalam takdirnya tidak berlaku ini dan tidak berlaku itu. Makanya yang kedua, kita harus paham, anak-anak ini dititipkan oleh Allah kepada kita sebentar. Mari kita tepati janji kita sama Allah. Saya tepati janjiku, karena pilihanmu tidak pernah salah. Saya teringat kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu berkata, aku kalau berdoa kok dikabulkan oleh Allah, aku senang. Tapi kalau aku berdoa kok tidak dikabulkan oleh Allah, aku lebih bahagia dan lebih senang. Ali ditanya, kenapa begitu? Karena kalau aku berdoa dan dikabulkan, itu pilihanku. Tapi kalau aku berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah, berarti itu pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihanku. Ini pilihan Allah. Kita berdoa, ya Allah anak kita normal, baik. Tapi itu kan pilihan kita. Pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan kita. Makanya kita mendapati ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau sudah berdoa, kalau beliau sudah mengangkat tangan, dikabulkan oleh Allah. Tidak pernah satu riwayat pun, tidak pernah ada satu historinya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas itu berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau sudah mengangkat tangan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi bapak dan ibu tahu Sa'ad bin Abi Waqqas apa ujian yang beliau hadapi ketika di masa senja? Ketika beliau di masa senja, beliau buta. Dan ketika buta, beliau diam. Ada tetangganya, ada kerabatnya, ada saudaranya mengingatkan Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, kamu adalah orang yang mustajab doanya. Berdoalah sama Allah, karena kami tidak pernah menjumpai doamu tertolak. Berdoalah kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penglihatanmu. Apa jawaban dari Sa'ad bin Abi Waqqas? Aku lebih ridho kepada takdir pertama daripada aku mengangkat tangan dan memohon kepada Allah supaya Allah mengubah takdir pertama yang Allah tetapkan untukku. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas menjalani masa senjanya, menjalani masa tuanya dalam kondisi buta sampai beliau berjumpa dengan Allah. Disitulah kita mendapatkan anak-anak yang Allah titipkan. Pada dasarnya mereka adalah penduduk surga yang dititipkan sementara waktu untuk kita. Simple, tepati janji kita sama Allah, dan Allah pasti menepati janjinya untuk kita. Mereka pasti diganti oleh Allah, tidak mungkin gak diganti sama Allah. Semua keterbatasan, semua perkara yang tidak mampu mereka kendalikan di dalam hidup mereka diganti oleh Allah. Dan berbahagialah apabila kita termasuk orang yang dikenang dan dikenal oleh mereka sebagai orang yang terus membawa dan menemani mereka semasa hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita harus pahami adalah ada salah satu guru saya itu mengatakan begini, ketika beliau pernah tahu bahwasanya saya punya 2 kakak cerebral palsy itu, maka guru saya itu berkata, Ustadz, saya teringat dengan sebuah hadis Rasulullah, ada seorang wanita dimasukkan surga gara-gara memberikan tetesan air kepada seekor anjing. Lalu beliau berkata, kalaulah ada wanita diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan dia ke dalam surga gara-gara dia memberikan minuman kepada seekor anjing, insya Allah bapak dan ibu antum
bukan hanya memberikan minuman kepada seekor anjing, tapi bapak dan ibu antum adalah menemani, merawat dan membesarkan anak yang luar biasa. Kalau wanita memberikan minuman kepada seekor anjing sudah masuk surga dan diampuni oleh Allah, apalagi setiap orang tua yang mendapatkan titipan istimewa sepanjang hidupnya. Kalimat itu ngena di saya. Kalimat itulah yang mencoba untuk menghibur saya ketika ditinggalkan bapak dan ibu. Dan saya berharap semoga bapak dan ibu, merekalah yang akan mendapatkan hasil dan balasan dari jerih payah mereka di dalam sepanjang hidup mereka. Inilah yang menjadikan kita memahami mereka itu istimewa. Tidak ada produk takdir yang cacat, dan tidak ada produk anak yang cacat. Yang cacat itu adalah karena kita cacat memahami setiap takdir yang berjalan pada kehidupan manusia. Semoga Allah kuatkan kita, Allah lapangkan jiwa kita, dan semoga kita ridho kepada apapun yang Allah titipkan untuk kita. Jangan malu, pegang tangannya, karena orang yang memandang kita belum punya ilmu dengan apa yang kita pahami. Jangan kita merasa sungkan dengan kehadiran anak kita, supaya mereka pun tidak malu dan sungkan menceritakan kebaikan kita di hadapan Allah. Semoga ibu dan bapak dikuatkan selalu. Ibu-ibu yakin panen itu pasti datang, dan semoga nanti panennya dirasakan dengan sukacita dan bahagia. Bapak-bapak harus yakin hidup ini tidak mungkin terus-menerus mendapatkan ujian, kecuali pasti ada balasannya. Mari kita sama-sama menutup sharing kita pada kesempatan pagi ini. Sama-sama kita mengucapkan dzikir untuk memperlihatkan kita ridho kepada Allah. Kita ulang sampai 3 kali bersama-sama, sembari kita resapi. Kita bayangkan anak kita, kita bayangkan kakak kita, kita bayangkan adik kita, bahwasanya mereka hadir. Kita ridho ketika keputusan itu Allah pilihkan pundak kita dalam takdir ini. Mari bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bayangkan orang-orang yang kita kasih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terakhir kalinya kita rasapi, ya Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ucapkan dzikir itu pada saat-saat ketika kita sedang mau emosi, sedang kecewa. Saya terkadang kalau lagi dapetin yang berat, dzikirnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya pernah dapetin Mas Yusar ngompol di mobil saya, mau marah, mau kecewa karena baunya pesing sekali. Tapi saat itu yang saya ingat adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Semoga Allah kuatkan bapak dan ibu. Semoga bapak dan ibu di balik setiap tetesan air mata yang jatuh setiap waktu ketika melihat anak istimewa yang menemani dan ditemani di dunia, bapak dan ibu adalah orang yang paling bahagia nanti di akhirat. Imam Syafi'i berkata, kurangilah kesenanganmu di dunia supaya tidak menambah dukamu di akhirat. Berarti sebaliknya,
siapapun yang hidupnya penuh dengan duka dan dia ridho, dialah orang yang paling bersenang-senang dalam kehidupan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, bukan anak kita yang salah, bukan anak kita yang pantas dimarahi, bukan anak kita yang pantas disembunyikan, tetapi kitalah yang terkadang belum dewasa ketika mendapatkan titipan takdir. Semoga kita tidak malu semenjak hari ini. Keluarlah dengan bangga anak-anak kita, dan jadikanlah bahwasanya anak kita itu menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.